Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, aku Dwi Aryani Syafitri dengan NIM 18013022025 dari Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini aku akan mereview film dengan judul In the Heart of Sea bergenre action adventure yang dibuat pada tahun 2015, berasal dari novel Moby Dick yang dikarang oleh Herman Melville. Jadi film ini bercerita mengenai penangkap ikan paus yang diserang oleh paus besar dan mencoba untuk menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa harus mengorbankan orang lain. Film ini berlatar tahun 1800-an, di mana memang minyak ikan paus dijadikan sebagai bahan bakar. Sebelumnya, Tuan Ches yang merupakan salah satu kru kapal tersebut pernah melakukan penangkapan ikan paus ini pada tahun 1800-an juga dan menghasilkan 1.500 barel minyak. Nah, hal inilah yang menyebabkan para petinggi maritim itu menjanjikan bahwa Tuan Ches ini akan menjadi kapten pada penangkapan berikutnya. Namun dia malah ditipu, dan yang menjadi kapten pada penangkapan ikan paus tersebut merupakan Tuan George yang merupakan keturunan dari pimpinan tersebut. Padahal sebenarnya Tuan George ini masih kurang atas pengalaman untuk penangkapan ikan paus ini sendiri. Walaupun begitu, Tuan Ches tetap melakukan pemburuan ikan paus tersebut untuk mendapatkan 2.000 barel minyak. Pada awal-awal film, kita ditayangkan dengan kejadian keegoisan dari si pemimpin kapal tersebut, di mana para kru kapal itu diharuskan untuk menyerjang badai yang ada di depan mereka, yang menyebabkan para kru kapal dan juga kapalnya itu terguncang, dan beberapa dari mereka mengalami luka-luka. Hal ini terjadi karena kapten kapal ini tidak mau kalah dari si Tuan Ches ini atas pengalaman maupun hal-hal lain. Nah, setelah kejadian tersebut, akhirnya mereka menemukan perkumpulan para paus-paus itu dan mulai memburu satu persatu paus tersebut. Nah, pada saat pemburuan itu, mereka hanya mendapat beberapa barel minyak saja, yang menyebabkan mereka harus melakukan pencarian lagi ke tengah laut. Nah, setelah itu mereka akhirnya sampai ke daratan dan mendapatkan informasi dari para warga bahwa sekitar 4.800 km di tengah laut itu terdapat beberapa kumpulan ikan paus yang bisa dijadikan untuk sebagai minyak. Namun mereka mendapat informasi bahwa ada sosok monster raksasa yang bisa saja menyerang mereka tiba-tiba. Namun karena keinginan mereka untuk mendapatkan 3.000 barel minyak, pada awalnya mereka memang bersemangat setelah melihat beberapa ikan paus tersebut muncul di perairan. Namun tiba-tiba sosok monster itu mencoba menerjang kapal mereka dan menghancurkan kapal SS tersebut. Akhirnya kapal tersebut karam dan menyebabkan mereka harus menggunakan perahu-perahu kecil untuk melakukan pemburuan paus tersebut. Namun ketika mereka mencoba untuk mencari beberapa paus tersebut, mereka malah diterjang lagi oleh monster paus tersebut dan menyebabkan mereka terdampar di pulau tak berpenghuni. Di pulau tersebut pernah terdampar beberapa orang yang mengharapkan kapal pelaut lain datang menjemput mereka. Namun hal itu malah membuat mereka menunggu terlalu lama dan akhirnya mereka pun meninggal di dalam gua tersebut. Akhirnya para kru kapal XX ini bekerja keras untuk memperbaiki skoci mereka dan berlayar menuju daratan yang lebih dekat. Jadi karena mereka terdampar di pulau kecil tersebut, mereka harus menghemat makan mereka karena persediaan mereka memang pada saat itu krisis, di mana per orang setiap harinya hanya mendapatkan potongan kecil dari biskuit dan juga setengah gelas air. Jadi setelah skoci mereka selesai untuk diperbaiki, akhirnya mereka berlayar lagi dan harus meninggalkan salah satu teman mereka yang pada saat itu memang sudah tidak bisa tertolong lagi. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan di tengah laut, akhirnya salah satu teman mereka harus meninggal dalam skoci tersebut. Karena persediaan mereka memang sudah menipis, akhirnya mereka harus memakan mayat teman mereka sendiri untuk bertahan hidup. Setelah beberapa bulan terombang-ambing di tengah lautan, akhirnya mereka bertemu dengan kapal pelaut juga
dan akhirnya mereka selamat sampai ke daratan. Mereka disambut oleh beberapa keluarga mereka. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya Tuan Chase dan juga Tuan George mendatangi para pemimpin-pemimpin maritim tersebut dan menceritakan hal tersebut. Karena para petinggi juga tidak mau mengambil pusing dengan kejadian tersebut yang menyebabkan mereka harus menanggung banyak kerugian, akhirnya mereka mencoba untuk membuat Tuan Chase dan Tuan George menceritakan pada pengadilan bahwa kapal Essex tenggelam karena karam. Tentu saja hal itu membuat Tuan Chase dan Tuan George marah, karena penyebab dari karamnya kapal Essex itu bukan karena tenggelam biasa, namun diterjang oleh monster ikan paus. Walaupun Tuan George pada pengadilan sudah menceritakan segalanya bahwa kapal tersebut karam karena diterjang oleh ikan paus, namun ternyata para petinggi-petinggi itu memalsukan. Para petinggi ini memalsukan sidang tersebut agar para pelaut tidak termakan dengan kata-kata dari Tuan George dan Tuan Chase ini. Memang para petinggi ini menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan mendapatkan keuntungan yang besar dari adanya penjualan minyak paus ini, namun malah tidak memikirkan keselamatan orang lain, bahkan para pelaut yang memang melaut untuk menangkap ikan paus ini. Nah, dari film ini kita bisa melihat bagaimana perjuangan para kru-kru untuk dapat bertahan hidup di tengah lautan tanpa harus mengorbankan diri mereka satu sama lain. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan terkait